Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kali ini saya Farah Fitria dapat kembali menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam Stetoskop. Dan seperti biasa pemirsa, Anda bisa menyaksikan Stetoskop pada hari Rabu, minggu kedua dan keempat dalam setiap bulannya. Adapun topik kita kali ini pemirsa adalah tentang perilaku kesehatan pada lansia, dan seperti biasa masih juga dengan para dosen dari Poltekkes Kemenkes Kota Malang. Namun kali ini lebih spesifik ya kepada dosen keperawatan gerontik atau lansia Poltekkes Kemenkes Kota Malang. Di samping sudah hadir ini Ibu Leni Saragih SK. Selamat malam. Apa kabar Bu Leni? Baik. Baik sekali Ibu ya, selalu semangat Ibu ya. Semangat. Baik, berikutnya di samping kiri Ibu Leni ini ada Ibu Sri Winarni SPDMK. Selamat malam juga Ibu. Selamat malam Mbak Farah. Ya, baik-baik Ibu ya. Baik-baik. Kelihatan cerah sekali. Iya. Iya. Pada kesempatan kali ini Ibu, kita membahas tentang perilaku kesehatan pada lansia ya. Ini adalah bidang yang setiap harinya Ibu gelutin ya, diajarkan pada mahasiswanya. Oke, gambaran umum ini Ibu Win dulu ini ya Bu ya, tentang lansia atau perilaku kesehatan pada lansia. Silakan Ibu. Ya. Okay. Proses lansia ini adalah satu proses peristiwa alami yang wajar, yang setiap orang sebenarnya dialami mulai sejak lahir. Ketika lahir kemudian bertambahnya usia itu berarti adalah terjadinya satu proses penuaan, Mbak Farah. Ya. Sehingga dalam kondisi tertentu dengan bertambahnya usia maka organ-organ dalam tubuh juga akan berlangsung dengan secara alami yang akhirnya pada masa yang namanya lansia pada usia senja ini maka organ-organ tubuh pun juga akan mengalami satu proses penurunan ya, dimana ketika terjadinya satu proses penurunan itu suatu hal yang wajar ketika ada hal-hal yang mungkin dianggap para lansia itu keluhan, tapi sebenarnya itu adalah sebuah proses alami begitu. Jadi nggak bisa ya orang memungkiri bahwa dia tak mau tua, itu nggak bisa ya Bu ya. Betul. Karena itu secara alami akan dengan sendirinya menurun fungsinya. Betul, gitu ya. Baik, kalau Ibu Leni mau menambahkan nggak ini kira-kira? Ya, jadi kalau namanya lansia atau lanjut usia itu bukanlah penyakit. Bukan penyakit, bukan Ibu, penyakit. Kemudian itu tidak bisa dihindari atau tidak bisa dicegah. Yang paling mungkin memperlambat. Oh gitu. Memperlambat terjadinya proses penuaan itu sendiri. Seperti tadi disampaikan bahwa proses penuaan sebetulnya terjadi sudah sejak tidak hanya mulai dari kita lahir, Ibu. Dari mulai kita lahir pun terjadi proses karena itu. Kan progresnya maju terus, maju ya, terus, mungkin mundur. Nggak mundur. Cuma memang karena sudah lanjut usia sehingga banyak hal yang terjadi yang dialami oleh para lansia. Gitu ya, Bu. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan bahwa tidak bisa dihindari, siapapun akan mengalaminya. Gitu ya, jadi terima aja ya. Seperti itu garisnya gitu. Baik, ini mungkin pada Bu Win nih Bu ya. Orang dikatakan lansia atau lanjut usia itu pada usia berapa sih Bu Win? Iya, ada tiga ranah. Sebenarnya sebelum sampai ke lansia itu ada pralansia. Pralansia ini usianya adalah 45 sampai 59 tahun Mbak Farah. Ya, itu adalah kayak saya dengan Bu Leni ini termasuk juga pralansia ya. Tapi kelihatannya masih sweet 17. Nah, kemudian yang ranah kedua adalah usia lanjut. Usia lanjut ini adalah usianya 60 sampai 70 tahun. Nah, ini. Kemudian usia yang dikatakan ketiga adalah usia lanjut yang risiko tinggi. Ini adalah ketika usia itu 60 tahun ke atas dia mempunyai sebuah keluhan-keluhan yang mungkin seringkali memang lansia merasakan, utamanya adalah usia-usia 70 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya yang dikatakan usia lanjut atau lansia itu di antara tiga itu tadi Bu ya. Betul. Dikatakan lansia ya. Cuman ada ada usia lanjut dan juga usia lanjut yang risiko tinggi atau RISTI itu tadi. Gitu. Baik, saya cuman mungkin begini Mbak, saya perilaku ini saya sering menekankan kepada masyarakat juga bahwa di Indonesia ini angka harapan hidup harapannya semakin meningkat begitu, karena di Indonesia sekarang sudah posyandu yang kelompok-kelompok yang peduli akan gaya hidup lansia ini sudah sangat peduli, sehingga akhirnya
angka harapan hidup yang dulunya 60 tahun sekarang sudah mencapai bisa 70 gitu harapannya. Nantinya kita selalu bisa memberikan motivasi pada lansia-lansia yang belum, Gitu ya, Bu, yang ya. belum. Tapi saya yakin bahwa lansia di Indonesia sudah banyak yang Kemajuan gitu ya, Bu. oh ya begitu. Jadi di tengah-tengah banyaknya resiko-resiko penyakit yang membahayakan itu ya, yang kayak istilahnya memprihatinkan, tapi ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa angka ini tadi ya, harapan hidup itu ternyata lebih tinggi ya dibanding sekarang ini. Ya. Dengan usia harapan hidup yang semakin tinggi, Iya. maka penduduk Indonesia yang namanya berusia di atas 45 tahun semakin banyak. Banyak Ibu ya. Sehingga demografinya bentuknya menjadi piramida terbalik. Oh gitu Ibu. Piramida terbalik, jadi berarti keluarga penduduk Indonesia itu menjadi lebih banyak yang usianya Sudah senior-senior di gitu atas ya. 45 dibandingkan dengan usia di bawahnya. Sehingga memang kenapa pemerintah dalam hal ini perlu memberikan perhatian kepada lansia ini. Seperti di Poltekkes atau Kemenkes Malang atau di institusi pendidikan ya Bu ya. Di institusi pendidikan itu sendiri kurikulum tentang gerontik ini baru masuk sekitar tahun 90-an. Oh gitu. Sebelumnya awalnya belum ada ini ya. Sebelumnya belum. Tapi dengan adanya fenomena usia harapan hidup yang semakin tinggi, kemudian jumlah lansia yang semakin meningkat, kan ini harus ditangani. Karena ini menjadi beban dari kita semua. Dari perhatian ya. Harus mendapatkan perhatian untuk mengurangi beban pemerintah, dimulai dari keluarga. Gitu ya. Dalam hal ini tentunya yang khusus adalah para pralansia tersebut yang harus sudah siap sebelumnya. Gitu ya. Ya. Seperti kalau penyakit kan memang harus dicegah ya pada harus diobati. mengobati. Iya. Baik. Ya, kita langsung saja kepada materi kita Ibu ya tentang perilaku kesehatan pada lansia. Pada bulan ini dulu ini bulan ini. Iya. Tanda-tanda usia lanjut nih Bu yang saya ingin tanyakan Bu. Iya. Jadi yang biasa ditemukan pada seseorang yang berusia lanjut secara umum ada beberapa hal kondisi maupun situasi yang mengalami perubahan yang sangat mendasar dan sangat mengganggu pada lansia tersebut. Yang pertama yaitu keadaan fisiknya. Yang kedua keadaan psikologis. Yang ketiga sosial. Jadi Sosial ekonomi. Fisik pada penampakan ya, Ya. penampakan luar ya. Kalau fisik lebih ke tampilan fisik. Kita bisa melihat dari mulainya terjadi pengenduran pada kulit, gitu ya, mulai kendur, kemudian rambut yang mulai memutih. Nah, ini kelihatan ini. kalaupun kelihatan ada yang usianya sudah 60 tapi masih hitam ya karena kecanggihan ya, karena kemajuan Tapi teknologi. sekarang ada loh Bu yang muda tapi disemir putih gitu ya. Oh, ada Lebih juga. cepet tua kali ya. Biar cepet Juga tua. tua Ya, gitu ya. kemudian penglihatan yang mulai menurun, pendengaran juga yang mulai menurun, kemudian yang paling ini tuh ini indera pengecapan itu sangat Menurun ya Bu. menurun karena pengecapan terhadap rasa asin itu sudah berkurang. Jadi cenderung asin masakannya ya. Sehingga bagi orang yang muda biasanya sudah cukup asin, bagi lansia ini dia merasa kurang asin. Oh gitu. Karena sudah ada mengalami penurunan. Nah, padahal itu nanti juga dianjurkan untuk mengurangi asin ketika dikonsumsinya, makanan gizinya gitu ya. Nah, itu yang perlu memang harus digarisbawahi oleh para lansia. Katanya kalau kebanyakan garam nanti bisa darah tinggi gitu ya. Darah tinggi atau hipertensi. Kemudian gigi yang mulai ompong. Gitu ya Bu. Kemudian tulang-tulang sudah mulai terjadi pengeroposan. Gitu. Itu yang terjadi. Kalau secara psikologis ini biasanya sudah mulai mudah lupa. Gitu. Justru memorinya pada masa yang lalu itu sangat kuat. Mulai kecil tuh Bu Ya, masih semua kecil. kalau ditanyakan masa kecilnya dia sangat kuat mengingat itu. Sehingga tidak jarang kita jumpai para lansia itu paling sering
menceritakan kembali masa lalu. Jadi kembali lagi seperti anak-anak ya. Karena memang itu yang sangat kuat dalam ingatannya. Gitu ya. Sementara hal-hal yang terbaru itu justru lupa. Nah, jadi sehingga ini perlu disadari oleh lansia dan juga keluarga atau orang-orang sekitarnya. Jadi kadangkala kalau kita misalnya tidak memahami itu, ini membuat lansia itu juga merupakan stresor tersendiri. Jadi apakah perilaku juga akan seperti anak-anak, Bu? Dengan adanya memori yang kuat tentang masa kecilnya, Bu? Kalau perilaku kembali kepada anak-anak mungkin tidak sebegitu mencolok ya. Cuma ya karena memang ingatan yang begitu kuat terhadap kenangan-kenangan yang lalu, sehingga orang kadangkala terutama orang-orang muda, wah ini kok merasa kadang kaget ya, Bu, ya, merasa kok ada yang beda gitu ya. Jadi harus disadari ya, ini fenomena yang normal gitu. Ya, kemudian juga mudah tersinggung. Gitu ya, Bu, ya. Tidak sabar. Kemudian perasaan sedih, dan yang paling sering juga menjadi masalah barangkali merasa kurang diperhatikan. Nah, keluarga sendiri merasa sudah cukup memperhatikan ukuran normalnya, gitu ya. Tapi menurut si lansia tersebut kurang mendapatkan perhatian. Ya. Cenderung manja gitu ya, agak manja dikit. Ya, memang menuntut perhatian karena apa ya? Karena kalau udah di usia lansia itu kan berkurang temannya. Dia berada di lingkungan yang mana lingkungan itu bukan merupakan bahagian dari kenangan dia, kan gitu. Kalau anak muda kan bisa kemana? Ayo kita ke mall, ayo kita kemana. Kalau udah tua masa mau ke mall juga. Kalau kan, orang tua kan tidak gampang untuk mengajak demikian. Gitu ya, Ibu. Kemudian terjadi perubahan sosial ekonomi. Kondisi sosial ya. Sosial ekonomi misalnya mulai tugas-tugas berkurang, pendapatan berkurang. Yang biasanya dia mungkin mempunyai jabatan, kemudian punya fasilitas. Iya. Nah, ketika memasuki usia ini sudah tidak punya fasilitas. Jadi merasa nggak dibutuhkan lagi. Jadi merasa tidak dibutuhkan, merasa pendapatan yang kurang tadi. Baik. Sementara tuntutannya sudah terlanjur tinggi. Baik. Mengikuti kebiasaan-kebiasaan hidup. Iya, ini gambaran umum tentang lansia ya, dari Bu Leni ya. Baik, kita akan kembali melanjutkan nanti Ibu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Baik, kembali di Stetoskop edisi kali ini pemirsa masih dengan tema perilaku kesehatan pada lansia, masih juga dengan dosen keperawatan gerontik Poltekkes Kemenkes Kota Malang, Ibu Winarni dan juga Ibu Leni Saragih ya. Baik, tadi sudah dibahas tentang pembagian lansia itu sendiri pemirsa, ada pralansia, ada usia lanjut dan juga usia lanjut risti atau risiko tinggi ya. Dan kemudian juga tanda-tanda usia lanjut itu apa. Kemudian ini kita langsung berkembang saja Bu Win ya. Kalau gitu masalah-masalah pada lansia ini Bu biasanya apa saja ini? Ya. Kalau dikatakan masalah itu mungkin juga masalah, tetapi orang juga sering merasakan kalau sudah memahami bagaimana maknanya lansia itu, ini adalah satu proses yang itu memang yang harus diwaspadai. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kalau usia memang sudah menjadi senja, ini terjadinya yang seperti disampaikan Bu Leni, terjadi pengurangan-pengurangan kegiatan yang akhirnya berdampak pula kepada munculnya berbagai fenomena masalah umum. Di antaranya lansia akan cenderung mudah jatuh, kadang tubuhnya lemah itu. Nah, mengapa? Karena kondisi kemampuan asupan energi yang ada di dalam tubuh lansia itu mempunyai kapasitas tertentu, sehingga akhirnya terjadi sebuah konsep ketika asupan itu tidak berimbang, muncullah kadang-kadang muncul rasa lemas begitu Mbak. Kemudian juga terjadinya pengurangan massa tulang, sehingga akhirnya kondisi fisik ini kadang terjadinya mudah jatuh. Nah, ini seringkali kadang-kadang lansia itu tidak menyadari, aku pengen olahraga seperti bulu tangkis masih seperti dulu, masih mengangkat raket langsung makrak ya, ini misalnya contoh ini. Jadi kadang-kadang itu tidak berimbang antara pikiran dan kemampuan. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa masalah-masalah ini yang harus kita maknai, maka kita harus bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Itu satu masalah. Yang lain masih
dengan munculnya berkurangnya sebuah massa di dalam tulang ini, keluhan yang umum itu sering mengalami nyeri pinggang, kemudian nyeri sendi. Dari berbagai ini adalah satu fisiologi, sifatnya adalah alami, yang memang di dalam tubuh ini mengalami satu tadi pengurangan massa pada ototnya, juga terjadi tidak sekuat pada waktu muda begitu. Itu adalah satu proses alami. Ilmiah sekali ya ini Bu ya. Ya, itu. Baik. Kemudian mungkin banyak sekali Mbak Farah bahwa kadang-kadang ada yang menyampaikan, aku kok sekarang sering ngompol ya gitu ya, atau mungkin kencing kadang-kadang yang tidak bisa tertahankan, atau frekuensi kencing yang tidak lagi seperti dulu ya, terutama ini ketika mungkin lansia yang memang tidak pernah melakukan olahraga yang baik gitu, sehingga terjadilah sebuah proses kandung kencing ini juga mengalami kelemahan, sehingga akhirnya muncul ketika batuk atau tertawa itu ada tekanan. Secara alami tertawa itu yang terbahak itu juga menekan begitu, sehingga akhirnya mudanya kan seperti itu Bu ya. iya, apalagi kalau kita bisa bayangkan ke situ. Nah, ini sering kali. Tapi sekarang ada solusinya Bu, ada popok untuk orang tua ya Bu ya. Pampers untuk orang tua ya. Iya. Di samping itu tadi Bu Leni ada berbagai fenomena, terutama masalah-masalah secara fisik, pendengaran berkurang, kemudian juga pengecapnya juga mengalami berkurang, kemudian juga mungkin gangguan pola tidurnya, atau jumlah waktu tidurnya itu mungkin kalau dulu mungkin hanya duduk di kursi aja langsung bisa tidur, sekarang mungkin memulainya sangat sulit itu. Kemudian juga munculnya berbagai gangguan mulai dari pendengaran, khususnya kalau pada wanita adalah menopause. Nah, ini seringnya Bu ya. Iya, menopause adalah terjadinya satu proses pengurangan hormon, sehingga akhirnya dengan kondisi proses menua ini, mau tidak mau menopause itu pasti dialami oleh lansia wanita, ya lansia wanita, dan itu dampaknya juga ketika hormon itu berkurang itu akan berpengaruh kepada kemampuan emosionalnya. Kemudian ketika emosional terganggu, maka interaksi kadang-kadang salah persepsi, mudah tersinggung seperti yang disampaikan Bu Leni tadi. Terus kemudian mengelola stres itu yang mestinya kadang-kadang bisa menjadi tenang, sabar, ini kadang-kadang mudah tersinggung lah. Jadi fenomena masalah umum yang kadang-kadang ini memang tidak dirasakan oleh para lansia ya Bu ya. Itu adalah mestinya ketika kita sadar bahwa terjadi konsep seperti ini, nah ini adalah satu wajar, fisiologis begitu. Ya. Jadi begitu. mungkin kalau seperti itu dampaknya lebih tenang aja Bu ya menghadapi yang Iya. meledak-ledak, jadi nggak jadi meledak-ledak. Oh memang seperti itu toh, nggak cuma saya gitu ya. Jadi banyak Iya, lansia lainnya, banyak iya. temannya gitu ya. Baik. Oke. Terus selain menopause ada lagi Bu? Ya. Keluhan-keluhan ringan biasanya ada pusing-pusing Mbak. Pusing-pusing itu banyak sekali yang menyebabkan ketika mungkin pola makan atau asupan gizinya yang kurang atau mungkin berlebihan. Nah, ini sangat potensial sekali bahwa akan berpengaruh. Dampak dari gigi yang berkurang atau mengalami satu proses yang mungkin masalah, dampaknya bisa juga pusing. Iya, jadi berbagai kondisi fenomena masalah-masalah yang terjadi, munculnya pusing itu tidak hanya karena mungkin tekanan darah tinggi. Karena gigi yang berkurang Iya. bisa pusing Bu ya. Tambah lagi kalau kantongnya kering Mbak. Kantong kering ini seperti apa ya? Iya. Oh, Iya. gitu ya Bu. Akhir bulan biasanya kantong kering ya Bu ya, itu ya. Iya Bu, kalau gitu misalkan tadi Bu Win ya Bu ya, bilangnya misalkan kalau gigi berkurang aja bisa bikin pusing. Sekarang kalau misalkan untuk gigi palsu bisa jadi solusi nggak Bu? Ya, Masang gigi palsu itu. iya sebenarnya pusing ini mungkin karena gigi tidak terawat, sehingga mungkin adanya infeksi. Kalau infeksi dalam wilayah yang ada di sekitar mulut ini akan berdampak Mbak, ya terjadi sebuah ketegangan. Tidak hanya gigi saja Mbak, pusing ini mungkin
karena mata. Mata juga kan sudah mulai menurun fungsinya. Terjadi fungsi ya, ketajaman yang lensa mata ini sudah tidak lagi, sehingga kadang yang mestinya harus memakai kacamata seperti saya dengan Bu Leni, tidak pakai kacamata. Ini menekan, berarti harus mata disuruh kerja keras. Nah, ini berarti saraf akan menekan. Nah, ini salah satunya. Ini kadang-kadang orang dicari, kenapa sih tensiku baik, kenapa sih ini kok saya tetap pusing-pusing, nggak taunya lupa kalau nggak pakai kacamata. Pikun tadi pikun ya Bu ya. Karena kacamata udah dipakai, lu mana kacamata aku? Iya gitu ya Bu ya. Iya begitu Mbak Sarah. Jadi cukup banyak sekali. Memang kalau kita berbicara lansia, fenomena secara umum itu banyak sekali Mbak. Para ya. Itu yang umum Ibu ya. Iya, itu yang umum. Ya, ada yang nggak umum berarti ini ya. Iya. Baik. Ya. Kemudian ini Bu Leni ya Bu ya. Kalau begitu berarti masalah gizi ini sangat berpengaruh dong kira-kira untuk lansia itu Bu ya. Sangat berpengaruh gitu ya Bu ya. Mbak Farah. Kalau gitu faktor yang menyebabkan masalah gizi itu seperti apa Ibu faktor? Oh ya. Faktor yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi timbulnya masalah pada gizi. Tadi keadaan fisik sudah disampaikan Bu Win juga ya, kemudian saya tadi bahwa yang terutama terjadinya apa? Gigi yang tanggal ya, gigi yang tanggal jadi ompong sehingga tidak bisa lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang biasa dia konsumsi, termasuk makanan-makanan kegemaran. Gitu ya, nah, sehingga diperlukan cara ya, upaya-upaya tertentu. Tadi Mbak Farah mengatakan gigi palsu gitu. Saya kira itu memang merupakan salah satu solusi juga. Hanya saja. Jadi cuma kadangkala tidak semua orang berkenan untuk menggunakan gigi palsu. Gitu Ibu. Ya kadang capek katanya kusinya gitu ya. Ada yang mengatakan jijik misalnya ya, kok pakai gigi palsu. Kemudian juga ya sekarang ini juga untuk bisa mendapatkan gigi palsu yang baik gitu kan juga tidak murah. Gitu Ibu ya. Ya, jadi kan membutuhkan biaya. Biaya juga. Nah, selain itu juga karena berkurangnya cita rasa. Jadi karena kurangnya cita rasa sehingga tidak nafsu makan lagi. Kurangnya nafsu, kurangnya keinginan untuk makan, jadi malas makan. Gitu, itu juga bisa terjadi. Karena pengaruh pengecapan tadi juga akan berkurang. Itu juga. Kemudian juga keadaan fisik yang memang sudah tidak mengalami penurunan tadi. Gitu Ibu ya. Sehingga ya agak rasa-rasan mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau ingin makanan tertentu misalnya begitu, tapi sudah lebih dulu malasnya karena harus pergi ke suatu tempat mencarinya misalnya begitu gitu ya. Apalagi kalau lansia tersebut tinggal sendirian atau tinggal berdua sama pasangannya, tidak ada lagi yang dimintain tolong gitu pasangan ya. Lansia ya. Iya. Dan juga ekonomi Mbak Farah yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah pensiun pendapatannya sangat drastis menurun. Sementara keinginan sudah terlanjur terbiasa dengan masa muda, misalnya membeli sesuatu yang harga gitu ya. Nah, kemudian untuk berubah tiba-tiba juga tidak gampang. Kemudian penyerapan makanan juga mengalami perubahan, gitu, ya menjadi kurang baik. Jadi makanan-makanan harus dipilih mana makanan yang memang patut untuk dikonsumsi, yang tidak sampai menimbulkan gangguan kepada si lansia tersebut gitu. Baik Ibu, disimpan lagi ya ilmunya nanti saya tanyakan lagi. Ya. Baik pemirsa kembali, Anda jangan kemana-mana karena selepas jeda pariwara berikut, Stetoskop akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dengan tema kita kali ini pemirsa, yakni tentang perilaku kesehatan pada lansia. Dan masih juga bersama dengan dosen keperawatan gerontik Poltekkes Kemenkes Kota Malang. Baik, sudah banyak pengetahuan yang dibagi kepada pemirsa Dapa TV hari ini, tapi masih banyak juga yang perlu kita gali dari dua orang pakar kita ini. Wah, ini langsung kepada Ibu Leni, Ibu Win ya, Ibu Win. Iya. Kalau tadi masalah gizi sangat penting ya, sangat berpengaruh pada lansia itu sendiri. Kalau gitu ada nggak sih Bu perencanaan makanan untuk lansia? Iya. Saya mungkin menyampaikan tentang tip-tip atau perilaku yang harus kita perhatikan pada lansia.
Jadi dari berbagai fenomena bahwa salah satu pengecap kita, kemudian sampai ke dalam proses pencernakan kita juga terjadi satu proses penurunan. Tentunya ini perlu kita harus memperhatikan bagaimana makanan-makanan yang harus kita asup gitu ya. Pada saat kita makan, seyogyanya jangan lagi makan yang banyak tuh. Kayak ini kalian Telkom. Lah ini seyogyanya dengan makan itu porsinya kecil tapi sering. Kayak orang hamil jadinya Bu ya. Iya, jadi jangan terlalu kenyang. Gitu ya, Katanya ini kan pas bulan puasa ya Mbak, berhentilah makan sebelum kenyang itu. Dan jangan makan sebelum lapar. Oh iya, ini adalah berarti memberlakukan pencernaan kita dengan baik, sehingga makanan-makanan yang harus kita asup di dalam tubuh ini tentunya sangat-sangat bermanfaat. Sehingga jenis-jenis makanan apa yang mungkin sangat perlu untuk diasup oleh lansia tentunya ya. Hal-hal yang memang perlu kita berikan adalah ada satu jenis-jenis protein yang baik untuk tubuh kita, kemudian makanan ini yang harus dikurangi, jenis-jenis makanan yang terlalu asin, terlalu manis, ya seyogyanya makanan-makanan itu ya yang sederhana lah gitu. Kadang-kadang lansia tadi dikatakan Bu Leni, indera pengecap kita mengalami penurunan, sehingga kadang-kadang makan yang asin tidak terasa gitu, sehingga harapannya keluarga juga harus mengantisipasi sekali tempo itu juga mencicipi gitu. Nah, ini mungkin salah satu seni-seni untuk mengelola perilaku makan, termasuk juga bagaimana dengan asupan cairan di dalam tubuh, bahwa lansia harus banyak mengkonsumsi melalui terutama air putih ya, paling tidak 10 gelas. Kalau orang Jawa bilang pernah ada ukuran gelas belimbing itu ya Mbak ya, itu kan kurang lebih satu gelasnya adalah sekitar 150 cc sampai 200 cc. Berarti kebutuhan kita kan 1.500 sampai 2.000 cc gitu ya. Nah, ini mungkin yang untuk memperlancar kegiatan proses pencernaan, salah satunya harus ditunjang dengan adanya air yang cukup. Air mineral Ibu ya. Iya. Kemudian juga makanan-makanan yang mungkin berlemak yang harus dikurangi. Makanan yang berlemak ini apa saja? Kadang-kadang lansia ini yang tidak bisa mengendalikan justru atau lupa. Contohnya camilan, kerupuk. Ketika gaya hidup lansia ini kadang-kadang makan atau dahar itu kalau tidak pakai kerupuk rasanya belum merasakan nikmatnya makan. Ya. Padahal itu kolesterol atau mungkin apalagi kalau kerupuk-kerupuk kita beli di luaran, bahwa minyak yang dipakai untuk menggoreng ini cukup beraneka ragam ya, sehingga banyak mengandung lemak jenuh sehingga terjadi peningkatan kolesterol. Nah, padahal kerupuk itu kan enaknya kan pada crustnya itu Bu ya. Kalau udah melempem kan nggak enak kerupuk itu ya. Dan serasa mungkin kalau makan kerupuk itu kan seperti orang tidak makan Mbak. Ya, padahal asupan minyaknya cukup banyak. Dan gizinya kurang Bu ya. Ya, gizinya kurang. Lah ini adalah gaya hidup ya. Gaya hidup atau lifestyle-nya yang kadang mungkin masyarakat memang perlu disentuh gitu, perlu disentuh sehingga bagaimana mengantisipasi ya, merencanakan pola makan ini. Ya, termasuk juga makanan-makanan yang merangsang Mbak ya. Contohnya makanan yang banyak mengandung gas, misalnya tape, ya. Terus kemudian juga mungkin kondisi kalau buah mungkin nangka, pepaya. Kalau pepaya enggak. Bagus Ibu ya. Kalau yang banyak gas kan nangka, durian. Ya, ini mungkin jenis-jenis makanan yang banyak mengandung gas. Sehingga pengaruhnya pada kesehatan apa Ibu? Ya, ketika mungkin itu terjadi, lambung kita kadang-kadang asam lambung yang semakin meningkat sehingga akhirnya muncullah gangguan,
kembung. Banyak sendawa. Iya, banyak sendawa. Terus angin lewat dari belakang itu Bu ya. Ya, orang akhirnya wah ini kena masuk angin, padahal barusan makan durian yang banyak, ya itu berdampak beraneka ragam. Gitu, Ibu, ya. Iya. Termasuk yang asam, Mbak. Oh gitu. Asam. Seperti kayak pepaya, mangga itu Bu? Ya, mungkin mungkin ya kalau asam ini berbagai banyak sih sebenarnya Mbak. Ada orang yang mungkin suka jeruk nipis yang terlalu banyak ya. Sebenarnya jeruk nipis bagus, tetapi harus dikelola juga sewajarnya, jangan terlalu. Jadi hidup itu pokoknya yang sedang-sedang saja lah. Jangan gitu. berlebihan. Kalau orang sekarang bilang jangan lebay lah gitu Bu ya. Iya. Gitu. Jadi itu ya Bu ya, makanan-makanan yang perlu dicegah atau mungkin dihindari untuk lansia ya Bu ya. Iya. Ini sekarang kepada Bu Leni nih Bu Leni ya. Iya, Pak. Kalau gitu masalah-masalah gizi tadi kan berpengaruh ya Bu ya untuk lansia. Misalkan kelebihan apa bisa kena apa, kurang apa bisa kena apa. Nah ini masalah yang paling sering dihadapi oleh para lansia ini apa Ibu? Masalah kesehatan Ibu? Masalah kesehatan pada lansia itu sebetulnya banyak juga dipengaruhi oleh gizi. Ya, masalah gizi di sini bisa kurang bisa lebih. Gitu ya Bu ya? Begitu. Kalau yang lebih itu biasanya sangat erat kaitannya dengan gaya hidup atau pola hidup sejak usia muda. Gitu ya Bu ya. Kemudian masalah gaya atau pola hidup atau pola makan ketika muda bisa menimbulkan kegemukan atau obesitas ketika lansia. Iya Bu ya. Jadi sebenarnya muda ini kita masih muda ini sebenarnya pengaruh ke masa tua kita Sebetulnya, ya, Bu? iya. Jadi sebetulnya begitu menginjak usia 30 tahun itu sebetulnya sudah mulai menata gitu ya, menata gitu. Cuma seringkali kan kita kalau sudah terjadi baru sadar, baru kita mengabaikan gitu. Bu ya. Enak kok soalnya nanti itu bisa nanti gitu ya Bu ya. Nah, jadi masalahnya yang seringkali timbul penyakit pada lansia Iya, itu biasa disebut penyakit degeneratif gitu ya. Penyakit-penyakit yang umum ditemukan pada lansia itu misalnya penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini biasanya memang karena konsumsi lemak jenuh atau dan kolesterol yang meningkat itu yang menimbulkan risiko penyakit jantung. Ini biasa ditemukan pada makanan-makanan yang tinggi kolesterol atau gitu ya, Bu, dan ya? lemak jenuh, yaitu dari daging-dagingan, terutama daging sapi atau daging kambing gitu ya. Kemudian juga makanya dianjurkan mengkonsumsi protein hewani, ikan. Jadi bukan hewan sapi atau kerbau Bu ya, atau tapi kambing. yang ikan dari ikan aja dianjurkan, sangat dianjurkan itu. Gitu ya, Bu, Itu sebetulnya lebih sehat ya, karena tidak ada dampak pada kegemukan tadi. Gitu ya, Bu ya. Baik. Kemudian selain itu juga tekanan darah tinggi. Hipertensi. Nah, kegemukan tadi juga erat kaitannya dengan tekanan darah tinggi. Akhirnya juga gitu ya. jadi satu mata rantai juga gitu ya. Ada keterkaitan begitu. Nah, ini harus diperhatikan nantinya, tentunya harus diet ya. Kalau sudah hipertensi harus betul-betul diet. Padahal sementara waktu selera makan sudah menurun. Yang merepotkan kan selera makan menurun tapi kesukaannya yang dilarang kan begitu ya. Nah, jadi yang asin-asin sementara cita rasa tadi indera untuk mengecap rasa asin indera pengecapan khususnya untuk rasa asin sudah menurun gitu ya. Sehingga memang menjadi masalah juga bagi lansia yang menderita penyakit hipertensi. Gitu, Ibu. Kemudian selain itu juga sering juga ditemukan penyakit kencing manis. Diabetes mellitus. Biasanya disebut istilahnya diabetes mellitus, tetapi di masyarakat awam itu biasanya terkenal dengan kencing manis. Kencingnya manis. Kencing manis. Kencingnya manis. Nah, ini juga tentunya sangat erat kaitannya dengan dengan pola-pola makan ketika masih muda gitu ya, sampai akhirnya berlanjut ke tua. Kemudian penyakit yang lain dan yang tidak kalah pentingnya
tadi sudah disampaikan oleh Bu Win ya, osteoporosis. Itu yang sering ditemukan pada orang tua, Bu. Pada orang tua. Sekarang kan gak cuma orang tua, Bu, orang muda pun kena jantung koroner pernah ya, ada hipertensi juga walaupun muda itu peluangnya besar potensinya. Kemudian diabetes juga muda bisa. Tapi kalau osteoporosis kebanyakan memang pada usia tua. Kalau kencing manis tadi kan memang ada 2 faktor ya, faktor gen yang terutama kan faktor genetik. Tetapi tidak selamanya orang yang sakit kencing manis itu karena faktor genetik ya. Juga jadi termasuk turunan, Bu, pola makan. Perilaku. Tetapi kebanyakan adalah karena genetik. Tapi walaupun genetik ada faktor genetik, jangan khawatir kalau misalnya sejak usia 30 tadi sudah mengatur pola makan dengan kesadaran bahwa ada faktor genetiknya, saya pikir banyak kok orang yang tidak sampai menderita penyakit diabetes walaupun melitus, ada keturunan ya, walaupun ada keturunan gitu. Ya, kemudian ada lagi yang kurang energi kronis. Ini karena kurang gizi. Apa itu kurang energi kronis itu? Kurang energi kronis ini misalnya lebih disebabkan kurang nafsu makan yang berkepanjangan. Orang kalau sudah kurang nafsu makan berkepanjangan berdampak kepada kurang gizi. Jadi kurang gizi dengan obesitas ya sama-sama tidak diharapkan. Itu masalah. Masalah dua-duanya gitu. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi kurang gizi dan bagaimana supaya tidak terjadi obesitas. Nah, ini memang harus punya seni mengatur makanan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Win. Gitu Mbak Mara. Ya, menarik sekali ya, Bu. Banyak sekali yang sudah saya dapatkan dari para dosen dan pakar kita ini, pemirsa. Ya, kembali kepada Bu Eni kalau gitu, Bu ya. Sudah membahas masalah perencanaan makanan, kemudian masalah gizi yang mungkin timbul karena kelebihan atau kekurangan gizi ya, Bu ya. Kalau gitu prinsip-prinsip membina kesehatan kepada lansia ini, Bu. Tapi itu mungkin nanti akan saya tanyakan dan harus jawab nanti, Bu ya. Biar pemirsa penasaran selalu menyaksikan stetoskop, Ibu. Gitu. Baik pemirsa, kami akan segera kembali dan jangan kemana-mana, tetap di Dhamma TV. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Stetoskop edisi kali ini, masih dengan perilaku pada lansia, pemirsa, masih juga dengan 2 orang narasumber kita, para pakar ya, dosen keperawatan gerontik dari Poltekkes Kemenkes Kota Malang. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Leni dan juga Ibu Win ya tentang gizi pada lansia itu, apakah itu berlebihan dan tidak, dan pengaruhnya terhadap kesehatan para lansia. Dan ini kembali pada pertanyaan yang terputus Ibu Win ya, prinsip-prinsip pembinaan kesehatan kepada lansia, Ibu. Silakan dijelaskan. Oke. Prinsip pembinaan pada lansia tadi sudah banyak disentuh, Pak, bahwa perilaku pada lansia paling tidak pola asupan gizi yang tepat. Ya, jadi memilih makanan yang jangan banyak mengandung awetan, ya. Kemudian juga bagaimana mengelola untuk asupan yang seimbang sehingga harapannya adalah kita bisa menstandarkan berat badan kita. Yang proporsional. Iya, gitu, ideal gitu. Sehingga itu adalah satu tip untuk menjaga kelangsungan hidup supaya proses dalam kegiatan kita lancar itu. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sehingga berat badan ideal ini akan bisa terus dalam keadaan seimbang ketika aktivitas olahraga. Olahraga itu wajib hukumnya pada lansia, dan kapan harus dilakukan? Olahraga itu minimal 3 kali dalam waktu 1 minggu. Ya. Jenis-jenisnya seperti apa? Tentunya bahwa untuk olahraga ini pada lansia yang paling tepat adalah jalan. Kemudian berenang. Ini sepeda ontel. Jadi yang simpel-simpel aja, Bu. Ini. Jangan basket, voli. Bulu tangkis nanti terjadi satu peningkatan emosi, apalagi kalau sifatnya ada lawannya ya Mbak ya, sehingga muncul satu ambisius, stresornya sangat tinggi. Setelah itu pulang nanti tensinya tinggi ya. Ini jadi harapannya olahraga pun juga olahraga yang tepat gitu untuk lansia. Berikutnya gaya hidup yang harus kita perhatikan, menjaga utamanya adalah keseimbangan makan tadi, harus tidak mengurangi garam, mengurangi manis, kemudian juga gas ya. Ini yang tidak kalah pentingnya ada istilah bahwa pada lansia ini harus menerapkan pola hidup sehat yang dikatakan
bahagia. Disingkat bahagia. Disingkat bahagia. Apa itu singkatan apa? Kepanjangan dari bahagia itu apa? Iya. Monggo Ibu. B itu adalah berat badan, harapannya tidak boleh berlebihan. Ya, harus dihindari. Gitu Ya, ini B. Iya. Kemudian A, aturlah makanan ini yang supaya selalu seimbang. Nah, kemudian H, ini hindari faktor-faktor yang menyebabkan mengarah terjadinya satu penyakit degeneratif seperti yang disampaikan Bu Leni tadi gitu. Iya, Ibu. Kemudian A lagi adalah agar bisa berguna ini dengan mempunyai kegiatan hobi yang bermanfaat. Nah, G-nya adalah gerak badan yang teratur, ini adalah wajib dilakukan. Kemudian I-nya adalah tidak kalah pentingnya bahwa lansia harus melaksanakan iman dan ibadahnya. Ini adalah Ibu, ya. Iya, semakin ditingkatkan. Yang terakhir A-nya harusnya adalah awasi kesehatan dengan memeriksakan kondisi kita secara teratur. Nah, ini bahagia, Mbak. Ya, ini mungkin tip yang untuk masyarakat ya yang harus kita perhatikan. Ya. Tapi lebih dari itu, walaupun bukan singkatan, memang harus bahagia, Bu ya. Walaupun apa-apa, walaupun sudah tua tetap harus bahagia. Iya, iya, ya betul, Mbak. Iya. Baik, itu tadi sudah dijelaskan ya pemirsa prinsip-prinsip membina kesehatan pada lansia oleh Ibu Win. Berikutnya kepada Ibu Leni nih, Bu ya, peran keluarga atau orang di sekitarnya itu kan penting ya Bu Leni ya. Nah itu gimana Bu kira-kira harus yang dilakukan oleh keluarga atau orang di sekitar para lansia itu? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa lansia itu mudah tersinggung, gitu ya. Kemudian stres juga banyak dialami oleh lansia. Kemudian tadi keadaan ekonomi yang sedemikian rupa tadi, maka peranan keluarga memang sangat menentukan untuk keberlangsungan kesehatan secara fisik, sosial dan psikologis dari seorang lansia. Yang pertama sekali tentunya harus menghormati lansia. Keluarga harus memperlakukannya dengan baik. Kemudian juga sabar Ibu ya. Karena tadi banyak maunya itu tadi tuh ya. Banyak. Kemudian lansia ini biasanya sulit ya menerima ide baru. Sulit menerima ide baru. Karena memang mereka sudah ditempa oleh sekian puluh tahun makan asam garam udah. Pengalaman yang cukup banyak. Tidak jarang kita mendengar misalnya lansia mengatakan tahu apa dia dari saya loh sudah mengalami sekian kemarin sore sekian zaman gitu ya, zaman ini gitu. Nah jadi memang keluarga dalam hal ini harus sabar. Bengalahnya Bu ya. Kemudian memberikan kasih sayang, menyediakan waktu dan perhatian. Gitu Ibu ya. Jadi jangan malah ditinggal ke panti jompo, kasihan Bu ya. Jadi memang begini, ada salah satu masalah yang memang sangat mendasar yang dialami oleh lansia. Pada masa-masa lansia itu kan dia sudah mulai merasa kesepian. Itu masa-masa sudah ditinggal pasangan hidup. Kemudian masa-masa sudah ditinggal teman sepermainan. Sehingga dia mau bermain, mau bersilaturahmi dengan teman sesamanya lansia juga sudah harus mikir yang masih hidup siapa ya. Kemudian tinggalnya di mana gitu. Jadi juga memang agak sulit gitu. Kalaupun misalnya ada mungkin di tempat kota yang berlainan. Belum lagi ekonomi. Belum lagi mungkin ekonomi dia sanggup cukup tapi perlu teman. Nah, jadi memang banyak hal yang memang harus disadari oleh masing-masing keluarga yang memiliki lansia tinggal bersama mereka. Kemudian memberikan kesempatan untuk mengembangkan hobi, mendorong mereka melakukan hobi dan mengembangkan hobinya. Jangan sampai karena ketidakadaan teman, kemudian akhirnya mereka menjadi tidak bisa melakukan hobinya. Tapi kembali lagi hobi tentunya yang ringan, seperti yang disampaikan oleh Bu Win. Jangan sampai melakukan hobi yang kelas berat, justru nanti menimbulkan masalah baru untuk kesehatan maupun secara psikologis. Karena harus misalnya kalau namanya pertandingan kan orang mesti ingin menang, nggak taunya kalah gitu ya. Nah kemudian juga memberikan perhatian terhadap
orang tua tersebut, misalnya begini, ketika ada satu hajat keluarga, jangan sampai melupakan orang tua. Mintalah pendapatnya, mintalah nasihatnya. Dengan demikian mereka merasa Dituakan. dihargai, juga merasa memang diperhitungkan keberadaannya. Nah, kalau misalnya mau, seringkali yang terjadi seperti itu Mbak Farah. Ya, Ibu. Jadi ketika akan mengadakan suatu hajatan keluarga, terlupakan yang orang tua. Sebetulnya maksudnya juga tidak bermaksud untuk meremehkan, cuma bermaksud supaya tidak menimbulkan beban. Jadi istirahat aja lah. Maksudnya gitu ya. meringankan beban pikiran, tetapi bisa salah penerimaan dari lansia. Gitu, Ibu, ya. Jadi bisa merasa, oh saya tidak dibutuhkan lagi. Kalau begitu untuk apa saya hidup? Nah, itu keseringan seperti itu. Bu, Tidak ya. tidak menutup kemungkinan di usia lansia juga ada upaya keinginan untuk mengakhiri hidup. Untuk tidak ada gunanya hidup, sebaiknya saya lebih bagus cepat saja menghadap yang kuasa, seperti itu. Ya, Bu, ya. Nah, jadi itu akan lebih berat kalau ternyata lebih panjang umurnya, kan begitu. Sehingga menderitanya lebih lama. Kemudian juga membantu mengatur keuangan. Membantu mengatur keuangan, kemudian kalau lansia butuh transport, dibantulah bagaimana supaya transportasinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga jangan lupa tetap membantu lansia dalam hal memelihara kesehatan. Kalau memang perlu dirujuk ke rumah sakit, ya dilakukan dengan tepat waktu dan juga tentunya tepat sasaran. Jadi intinya kita memang harus menghormati Bu ya. Kalau nggak ada orang tua kan nggak ada orang muda seperti kita kan. Gitu. Nah, Harusnya mikirnya seperti itu Ibu. Yang ya. terakhir lagi, Mbak Farah, perlakukanlah orang tua tersebut sebaik mungkin, karena Anda juga akan tua pada waktunya. Gitu Ibu ya. Nanti akan seperti itu. Akan seperti Dulunya itu. kita kan juga waktu masih kecil kita belum bisa apa-apa. Orang Ya. tua Ibu ya yang merawat kita. Ya, saya kira demikian. Mbak Kalau gitu Farah. kebiasaan yang harus dihindari Bu untuk para lansia ini apa Ibu? Yang harus dihindari pertama merokok. Bagi yang perokok ya. Ya, bagi yang merokok udah mungkin pelan-pelan, terus hindarilah merokok. Kemudian minuman keras. Kemudian malas berolahraga dan jangan makan yang berlebihan. Baik, ya. Ini mungkin karena waktu yang sudah semakin menipis nih Ibu ya. Dipersingkat ini Bu Win ya. Berdasarkan data ada nggak sih Bu yang istilahnya beberapa keluhan yang terbesar atau yang paling sering muncul pada lansia itu Ibu? Iya. Seringkali dari hasil penelitian bahwa di satu wilayah tertentu di Blitar yang kami lakukan untuk survei, utamanya adalah terjadi keluhan osteoporosis, kemudian juga nyeri atau mungkin istilahnya orang Jawa bilang adalah kejulinu ya Mbak ya. Terus kemudian juga tekanan darah tinggi. Ini adalah banyak yang kasus-kasus ini adalah yang sering kita temukan, utamanya juga mungkin kasus-kasus penyakit jantung ya. Ini penyakit-penyakit degeneratif yang sering kali. Gitu, iya, ini adalah tidak bisa dipungkiri karena memang sudah keturunan nih Bu. Betul, iya. Jadi itu Bu ya. Yang paling sering muncul ada osteoporosis atau pengeroposan tulang dan kejulinu atau yang orang sering bilang nyeri itu ya. Nyeri tulang, ya nyeri tulang itu berbagai kondisi ya Bu ini ya. Baik, ini untuk mengakhiri pertemuan kita ya Ibu Leni dan Ibu Win, ini terakhir ini tips atau mungkin kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan kepada warga atau pemirsa Dhamma Pijja di rumah ini apa? Silakan Ibu Leni dulu. Kalau saya Mbak Farah, Iya, Bu. tip kepada pemirsa, perlakukanlah lansia itu dengan baik. ya. Baik. Bantulah mereka bila membutuhkan bantuan, tetapi jangan memperlakukan mereka seperti sama halnya dengan memperlakukan anak kecil. Contoh paling sederhana, misalnya memakaikan sepatu, itu dihindari. Lebih bagus, tapi didampingi, kemudian si lansia itu memakaikan sepatunya sendiri. Karena dengan memakaikan sepatunya sendiri itu juga bagian dari olahraga. Jadi seringkali keluarga salah dalam mengaplikasikan kasih sayang sehingga semuanya dilayani yang sebetulnya bisa mereka lakukan sendiri. Jadi itu ya Bu Leni ya. Itu garis besarnya. Kalau Ibu Win silakan Ibu.
Dan semua proses pada lansia ini hadapi secara wajar, Mbak. Jadi jangan berlebihan. Jadi dalam kehidupan ini permasalahan-permasalahan itu adalah satu kewajaran, kelangsungan hidup, sehingga pola-pola hidup sehat atau gaya atau lifestyle yang harus kita lakukan tadi, jangan lupa bahwa semuanya harus seimbang, makan harus seimbang, olahraga seimbang, melakukan kegiatan pemeriksaan fisik itu wajib. Jadi ketika itu mungkin seimbang, maka insya Allah diberikan umur panjang, kemudian bisa bermanfaat di masyarakat dan kepada anak cucu kita. Menentukan kepanjangan umur kita sendiri, Bu, ya. Walaupun Iya. takdir memang Tuhan yang ini. Betul, Ya. tapi ada kita usaha dari manusia, kita. sebagai manusia kita tetap wajib berupaya. Terus kemudian kalau sampai detik akhir di dalam proses kematian dengan mati yang terhormat, kemudian tidak punya keluhan gitu ya, sehingga hidup itu betul-betul bermanfaat dari mulai lahir sampai di liang lahat. Iya. Terima kasih Ibu Iya. Win dan Ibu Leni atas Iya. bagi ilmunya gitu Iya, ya. sama-sama. Gitu ya. Iya. Jadi kita pemirsa Dharma TV jadi memetik banyak hal gitu pemirsa ya, bahwa sebenarnya usia lanjut itu tidak perlu dijadikan beban, karena memang semua orang pasti akan mengalami itu ya Ibu ya. Karena semakin maju nggak mungkin umur berkurang kan gitu Ibu ya, atau mungkin mundur gitu. Tapi intinya pemirsa ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari penuaan dini ataupun mungkin makanan-makanan yang tidak menyebabkan sebuah gangguan pada usia lanjut. Dan jangan lupa pemirsa bahwa sebenarnya kita yang masih muda atau mungkin masih belum dikatakan lanjut usia itu berpengaruh pada kehidupan kita di usia tua tadi ya Ibu ya. Jadi intinya jaga kesehatan mulai saat ini ya, sejak dini, untuk masa tua yang indah tadi Ibu ya. Apa yang dilakukan di masa muda Berpengaruh. akan dituai pada masa Gitu tua. ya. Iya. Jadi panennya kita nanamnya sekarang, panennya nanti gitu ya. Jadi yang muda-muda harus siap terus Gitu. untuk nanti karena tua gitu ya. Baik, dan tentunya harus menghormati yang tua karena kita nanti akan tua gitu ya. Gitu. Baik pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, demikianlah Stetoskop edisi kali ini dengan tema perilaku kesehatan pada lansia. Semoga bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita berjumpa pada topik yang lebih menarik lagi tentunya di Stetoskop setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Dharma TV, selalu damai di hati.